Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan kita pada malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada malam hari ini kami boleh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini boleh kami lalui dengan sukacita. Malam ini kami berkumpul untuk membaca firman Tuhan bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Kami mohon siapkan hati kami ya Tuhan, supaya kami menjadi pendengar yang baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-34 yang menyatakan, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Demikianlah firman Tuhan. Melayani dengan kuasa Allah adalah judul perikop dari bacaan kita pada malam hari ini. Melayani bukan sekedar kita aktif dalam kegiatan-kegiatan di tempat kerja, gereja, ataupun di rumah. Melayani harus dengan ketulusan hati dan dengan motivasi yang benar, yaitu melayani Tuhan. Bukan melayani hanya karena ingin dipuji atau dihormati orang. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini, kita mau renungkan tentang pelayanan Tuhan Yesus dalam menyembuhkan ibu mertua Simon yang sedang sakit. Ketika Tuhan Yesus keluar dari rumah ibadat, Yakobus dan Yohanes menyampaikan kepada Yesus bahwa ibu mertuanya Simon sedang terbaring sakit. Lalu dengan kepedulian Yesus dan dengan penuh kasih anugerah, Yesus pun pergi ke rumah mertuanya Simon. Sesampainya di rumah mertua Simon, Yesus memegang tangannya dan membangunkan dia. Lalu dengan kuasanya, lenyaplah demamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah ibu mertua Simon disembuhkan oleh Yesus, dikatakan di bacaan Alkitab kita tadi bahwa perempuan itu melayani mereka. Ibu mertua Simon ingin menunjukkan rasa syukurnya, rasa terima kasihnya kepada Yesus dengan melayani Yesus, karena dia telah disembuhkan oleh Yesus. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus di sini tidak hanya peduli dan menyembuhkan mertuanya Simon, tetapi Yesus dengan kuasanya juga menyembuhkan orang-orang yang menderita berbagai macam penyakit dan mengusir berbagai macam setan pada penduduk kota di situ. Jemaat yang terkasih, jika kita membaca dan melihat perikop-perikop sebelumnya, tentu hari itu merupakan hari yang sangat melelahkan bagi Yesus. Sebab di mana Yesus telah memberikan pengajaran di bukit dan melakukan beberapa penyembuhan. Tetapi kelelahan bagaimanapun tidak pernah menghentikan Yesus untuk melakukan pelayanannya. Tuhan Yesus tidak pernah mencari-cari alasan untuk tidak melayani. Namun ia selalu memberikan yang terbaik yang ada padanya untuk dipakai di dalam pelayanan. Dari pelayanan yang dilakukan oleh Yesus, kita dapat melihat
bahwa Yesus ingin menyembuhkan setiap orang. Yesus tidak pernah memandang latar belakang bapak, ibu, saudara-saudari. Yesus melayani dengan ketulusan hati tanpa pamrih. Yesus peduli dengan apa yang dihadapi umatnya. Yesus melayani tanpa membeda-bedakan siapa bapak, ibu, saudara sekalian. Hal ini pun yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita semua, bahwa untuk peduli dengan sesama yang dalam kesusahan. Tuhan Yesus menginginkan kita melayani dengan ketulusan hati, seperti yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika kita sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan yang berat yang kita hadapi sekarang, percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup dengan kuasa-Nya yang ajaib, mampu menyembuhkan dan memulihkan semuanya tanpa memandang latar belakang siapa kita. Jika kita berusaha serta memohon kesembuhan yang berasal daripadanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, tidak terasa 10 bulan kita berada dalam masa pandemi global ini. Ada berbagai tantangan dan pergumulan yang kita hadapi setiap hari. Ancaman kesehatan, kehilangan pekerjaan, tidak bisa beribadah dan datang bersekutu di gereja. Dan juga sangat berdampak kepada keuangan keekonomian kita. Bahkan kesehatan kejiwaan kita terganggu, mental kita terganggu. Walaupun di tengah-tengah situasi saat ini yang kita hadapi, peran kita sebagai orang percaya sangat dibutuhkan untuk saling melayani sesama, untuk saling menyembuhkan, untuk saling peduli dan berbagi dengan sesama. Bukan hanya melayani atau menunjukkan kepedulian kita dalam bentuk materi supaya dilihat atau dipuji orang. Tetapi di sini dibutuhkan melayani dalam dukungan doa dan kasih. Pendekatan-pendekatan rohani dibutuhkan untuk saling terbuka dalam berbagi beban dan saling mendukung dalam kasih, sehingga pelayanan yang penuh kasih dan ketulusan yang kita berikan dapat dirasakan oleh banyak orang. Karena hal inilah yang Tuhan inginkan bagi kita orang percaya, seperti hukum kasih yang Tuhan ajarkan. Tuhan menginginkan kita sebagai orang yang percaya selalu tetap saling mengasihi dalam segala keadaan, karena dari situlah inti daripada kasih. Kita tidak boleh hidup bagi diri kita sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peran gereja juga dibutuhkan untuk peduli dengan jemaatnya. Jangan sibuk dengan dunia maya dan mengabaikan realitas sosial yang harus segera ditangani. Tantangan dalam pelayanan terus terjadi saat gereja terlibat dalam pelayanan ibadah minggu online untuk menjangkau lebih banyak orang. Tapi di lain pihak, pelayanan yang penuh kuasa Tuhan sangat membutuhkan para pelayan yang tidak hanya terampil berbicara, tetapi memiliki kualitas rohani yang teruji, sehingga pelayanan yang dilakukan benar-benar menjadi berkat bagi semua orang. Para pelayan Tuhan harus tetap berkarya di tengah kondisi sulit ini untuk menghadirkan kasih Tuhan Yesus tanpa ada batasan dan hambatan. Untuk itu jemaat, tetaplah berserah kepada Tuhan agar Ia turut campur tangan untuk menyembuhkan serta memulihkan bangsa kita. Mari kita melayani Tuhan dan sesama kita dengan penuh sukacita dan penuh ketulusan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua di dalam menghadapi gumul juang kita. Amin. Jemaat terkasih, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur bagi firman yang telah kami renungkan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman dan kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan dan pergumulan kami dari hari lepas hari. Biarlah kami senantiasa melayani sesama kami dengan penuh sukacita dan ketulusan.
Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 10 yang boleh mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau mendengarkan setiap doa dan pergumulan kami yang kami naikkan kepadamu. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang terbaring sakit. Engkau mau datang, Engkau mau jamah mereka, dan Engkau mau menyembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka derita. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Terkhususnya gereja GPIB Jemaat Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Tuhan Yesus mau memberkati para pendeta, diaken, penatua, pengurus pelkat, BPPJ, karyawan kantor gereja, tim Satgas COVID, dan semua yang terlibat di dalamnya. Biarlah kami semua mau melayani Engkau dengan penuh sukacita dan ketulusan. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, Engkau yang maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mohon, kiranya Engkau mau pulihkan negara dan bangsa kami dari pandemi COVID ini Tuhan. Tuhan Yesus mau mampukan semua orang yang terlibat dalam menangani pandemi ini Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat anak-anak yang terlantar, para duda, janda, dan anak-anak yatim piatu. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, terima kasih atas segala yang Engkau berikan bagi kami sampai saat ini. Biarlah kami senantiasa selalu merasakan sukacita dan pertolongan-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami. Ampunilah kami Tuhan, dan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami sudah mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudari-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.